Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijatisa Sanada, NIM A210190022, Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi dasar. Yang pertama, materi mengenai akuntansi. Akuntansi merupakan bahasa dunia usaha. Dari pernyataan ini menyatakan bahwa akuntansi merupakan ilmu yang paling lekat dengan berbagai bisnis, tidak terbatas pada bisnis apa saja. Akuntansi pun digunakan pada badan pemerintah dan organisasi nirlaba. Menurut Nis Wonder, Vest, dan Weren yang diterjemahkan oleh Mariana Sinaga, akuntansi adalah proses pengenalan, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kegiatan akuntansi. Yang pertama, pencatatan atau recording adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan atau transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen atau bukti transaksi seperti nota, kwitansi, cek dan lain-lain ke dalam buku harian atau jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis. Contohnya, transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam bukti transaksi atau nota. Yang kedua, penggolongan atau classifying yang merupakan kegiatan pengelompokan transaksi keuangan perusahaan ke dalam akun buku besar. Contohnya, transaksi penjualan secara tunai ke dalam jurnal penerimaan kas dan digolongkan ke akuntan buku besar kas. Yang ketiga, peringkasan atau summarizing yang merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke akun buku besar atau kegiatan penggolongan ke dalam neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal buku menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Yang keempat, pelaporan atau reporting adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba di tahap atau PT, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya, tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Jika dijabarkan, ada beberapa tujuan akuntansi secara umum, diantaranya adalah: yang pertama, tujuan akuntansi secara umum. Yang kedua, tujuan akuntansi secara khusus. Yang ketiga, tujuan akuntansi secara kualitatif. Tujuan akuntansi secara umum memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Tujuan akuntansi secara khusus untuk menyederhanakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan. Tujuan akuntansi secara kualitatif memberikan informasi yang disampaikan secara dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU singkatannya, dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya, peranan akuntansi. Peranan akuntansi dalam manajemen sebagai manajemen biaya, pengendalian manajemen, alat informasi, dan sebagai alat analisis. Di samping itu, peran akuntansi dalam keuangan bisnis yaitu sebagai pengontrol dan pengendali, sebagai alat pengambilan keputusan, sebagai alat informasi bagi pihak ketiga. Peran akuntansi memiliki dua fungsi. Yang pertama, peran akuntansi dalam manajemen.
Yang kedua, peran akuntansi dalam keuangan bisnis. Kemudian materi yang kedua, persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau disingkat PADA adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut modal atau ekuitas. Sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut kewajiban utang. Yang selanjutnya, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang terdiri dari harta atau aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan nilai ekonomis pada masa yang akan datang. Yang kedua, utang atau liability merupakan hak klaim terhadap harta dari pihak selain pemilik. Yang ketiga, modal atau owner equity adalah hak pemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau selisih harta dengan harta pembelian nama akun modal atau modal tergantung jenis perusahaannya. Yang keempat, pendapatan atau revenue adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atas pembuatan barang, jasa, atau aktivitas lain. Yang kelima, beban atau expenses adalah harus keluar atau penggunaan lain atas aktiva atau peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang keenam, prive atau drawing adalah pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Yang selanjutnya, bentuk persamaan akuntansi. Yang pertama, keseimbangan antara harta dan modal. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, sumber pembelanjaan yang diperoleh dari pemilik disebut ekuitas atau modal, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Untuk rumusnya, harta sama dengan modal. Yang selanjutnya, harta sama dengan utang ditambah modal harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diperoleh melalui dua sumber, yaitu dari pemilik dan kreditor. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut ekuitas, sedangkan sumber pembelanjaan yang diperoleh dari kreditor disebut kewajiban atau utang. Sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya harta sama dengan utang plus modal. Selanjutnya, pengaruh transaksi terhadap keuangan. Setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dengan adanya transaksi dapat mempengaruhi pada kelompok aktiva saja atau bisa juga mempengaruhi pasiva saja atau bahkan mempengaruhi aktiva dan pasiva secara bersamaan. Artinya, setiap perubahan akan menunjukkan perubahan secara berpasangan baik antara harta dengan harta, antara harta dengan modal, atau antara harta dengan modal. Maksudnya dengan utang. Oleh karena itu, pencatatannya dinamakan sistem akuntansi berpasangan atau double entry accounting system. Yang selanjutnya, materi yang ketiga, akun atau perkiraan. Suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat
penambahan dan mengurangi dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Bentuk akun atau perkiraan yang paling sederhana adalah akun perkiraan berbentuk T, di mana sisi kiri adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Dasar pencatatan untuk mendebit dan mengkredit adalah persamaan akuntansi dengan tambahan beban dan pendapatan. Bentuk perkiraan T sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini ada nama akun dan sebelah kiri debit dan sebelah sisi kanan kredit. Yang selanjutnya aturan pencatatan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian yang sering terjadi, bahwa debit diartikan sebagai penambahan dan kredit diartikan sebagai pengurangan. Perlu kita ketahui, arti dari pendebitan dan kreditan. Pendebitan yang dimaksud dengan mendebit atau pendebitan adalah memasukkan jumlah angka dalam sisi debit. Mendebit tidak selalu berarti menambah. Sedangkan pengkreditan yang dimaksud dengan mengkredit atau pengkreditan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi kredit. Mengkredit tidak selalu berarti mengurangi. Yang selanjutnya, kelompok akun atau perkiraan. Akun real atau permanen. Akun-akun yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva, utang, dan modal. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca. Yang kedua, akun nominal atau sementara. Adalah akun-akun yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu pendapatan dan akun beban. Akun-akun pada akhir periode akuntansi harus ditutup sehingga saldonya nol pada awal periode akuntansi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.